Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 386, kami benar-benar buta. Su Yihong telah menduga akan diadakannya rapat direksi Su Holdings yang mendesak. Beruntunglah salah satu pemegang saham yang mendukungnya telah menghubunginya secara pribadi. Rencana apapun yang telah ia buat sebelumnya dapat dilaksanakan sekarang. Memang, Su Yihong dapat menebak bahwa Papa Su telah mengadakan rapat dewan dengan sangat mendesak karena ia berhasil mendapatkan hasil tes sebelumnya. Bagaimanapun, Jing Yun cukup cerdik untuk membuat Papa Su mempercepat jadwalnya. Meski begitu, meskipun Papa Su punya kartu di lengan bajunya, Su Yihong punya tangga untuk memanjat tembok manapun. Saat itu pukul 2 siang. Rapat Dewan Su Holdings akan segera dimulai. Jing Yun telah mengikuti Papa Su ke kantor, meskipun dia tidak punya hak untuk muncul di rapat. Sementara itu, Mama Su telah membawa kedua laporan pengujian yang dibuat dengan Su Yihong dan meminta untuk mengatur pertemuan dengan kakak iparnya yang tertua melalui seorang teman, karena dia ingin membantu suami dan putranya menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin. Sebenarnya, istri paman tertua Su telah tinggal bersama suaminya selama bertahun-tahun karena dia secara pribadi menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memberinya seorang putra. Itulah sebabnya dia tahu bahwa suaminya memiliki seorang simpanan. Setelah pertengkaran hebat itu, suaminya menjadi lebih terkendali. Itulah sebabnya dia akan menutup mata jika suaminya tidak bertindak tidak senonoh. Tetap saja, dia terkejut melihat Mama Su. Meskipun mereka sering bertemu di acara kumpul keluarga, mereka jarang bertemu secara langsung. Kakak tertua, ada apa, suster? Wanita satunya duduk dengan bingung, meskipun dia tahu bahwa Papa Su telah menangguhkan tugas suaminya. Ada dua hal yang ingin kutunjukkan kepadamu hari ini. Dengan itu, Mama Su menyerahkan kedua laporan tes DNA kepada kakak iparnya yang tertua. Wanita satunya sudah punya firasat buruk saat melihat amplop kuning di tangan Mama Su, itulah sebabnya dia sangat ragu saat menerima amplop itu. Kau tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada suamiku, kan? Kakak iparmu yang tertua mungkin agak keterlaluan, tapi dia tidak akan. Kau akan mengerti setelah membaca itu, kakak tertua, kata Mama Su pelan. Sambil mengangguk, kakak tertua Su mengumpulkan keberaniannya untuk membuka amplop kuning itu, dan segera melemparkannya ke samping. Apa ini? Dia berdiri dengan gelisah. Su Yihong, anak tertua di keluargaku bukanlah anak yang aku lahirkan bersama Wen Hong, melainkan anak dari kakak tertua dengan seorang simpanan. Tidak mungkin. Dia mungkin punya simpanan, tapi aku tahu pasti dia tidak punya anak. Kakak tertua, rumah sakit punya bukti bahwa kakak tertua bersama wanita itu saat aku melahirkan putra sulungku, dan dia melahirkan putra lainnya. Dia tidak peduli apapun untuk merebut kekuasaan, dan karena itu menyingkirkan putra sulungku. Putra kandungku yang malang kemudian meninggal hanya beberapa tahun setelahnya. Air mata Mama Su mengalir deras saat itu. Kakak perempuan Su yang tertua jelas tidak akan menerima hal itu. Meski begitu, diketahui bahwa keluarga Su selalu menyayangi Su Yihong, yang berarti tidak ada lagi yang bisa dikatakan Mama Su untuk menemuinya secara pribadi. Karena itu, dia duduk sekali lagi, tampak agak terkejut dan tidak percaya. Hewan itu. Kakak tertua, itu bukan satu-satunya kemarahan yang dilakukan kakak tertua. Aku yakin kau tahu aku telah menemukan putra bungsuku, tetapi tahukah kau siapa yang menelantarkannya? Selama bertahun-tahun, Mama Su hampir kehilangan akal dalam pencariannya terhadap Jing Yun, bibi Su yang tertua mengetahui hal itu dengan baik. Jika itu juga hewan itu. Kami benar-benar buta, apa yang kau harapkan akan kulakukan? Tidak, aku datang hanya untuk memberitahumu ini, kakak tertua. Lagi pula, jika kau masih ingin menjaga keluarga tetap utuh. Bibi tertua Su segera membanting tangannya ke meja dan berdiri sekali lagi. Saya telah berkompromi selama bertahun-tahun demi putri kita. Saya akan menceraikannya jika saya tahu bahwa binatang itu punya anak laki-laki. Kamu pikir saya menginginkan pernikahan ini? Keluarga. Dia bahkan tidak pernah peduli pada putri saya dan saya setelah bertahun-tahun. Dan saya selalu bertanya-tanya tentang itu. Jadi sebenarnya dia sudah punya anak. Sementara aku di sini, aku hanya menyimpan perasaan sepihak dan yakin bahwa aku berutang padanya. Apa yang akan kau lakukan? Pada akhirnya, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menemukan kawan melawan musuh bersama. Kamu harus mengambil apa yang menjadi hakmu. Itu sudah cukup asalkan kamu melakukan yang terbaik untuk dirimu dan putrimu. Aku akan menceraikannya. Atau suatu hari nanti semua yang dimilikinya akan diberikan kepada bajingan itu. Jangan pernah berpikir tentang itu, kakak, kamu dan kakak kedua tidak perlu merasa bersalah. Binatang itu pantas disambar petir atas apa yang telah dilakukannya. Kita seharusnya meninggalkannya sejak lama. Bibi tertua tentu saja pengertian, itulah sebabnya mamamu menceritakan semuanya padanya. Jika kau benar-benar sudah memutuskan, saudariku, tolong dengarkan kami.
Sebelum Papa Su menggugat paman tertua Su atas tuduhan penipuan, bibi tertua telah melakukan persiapan untuk menceraikannya dan menuntut setengah dari kekayaannya, atau semuanya akan terlambat ketika asetnya dibekukan. Aku tidak tahu apakah kau membutuhkannya, tapi aku masih punya bukti perselingkuhannya. Aku penasaran apakah aku sudah memotret ibu bajingannya juga. Dan ada bukti bahwa dia telah menyuap beberapa pemegang saham. Benar-benar. Sementara itu, para pemegang saham telah duduk di ruang konferensi Su Holdings. Tentu saja, Paman Su tertua maupun Su Yihong tidak hadir karena mereka diskors. Namun, mereka berdua menunggu dengan tenang. Jika Papa Su bertindak gegabah, mereka tidak akan mati tanpa perlawanan. Jing Yun sendiri berdiri di luar ruang konferensi, meskipun dia tidak setenang kelihatannya. Lagi pula, dia tahu bahwa semua pemegang saham menjalankan bisnis ini demi keuntungan. Jika Su Yihong bisa menyuap mereka, Papa Su tidak akan mudah menghadapi rapat dewan direksi. Ketua Su, silakan sampaikan apa yang ingin Anda katakan. Waktu setiap orang sangat berharga. Papa Su memegang erat-erat laporan hasil tes dan kesulitan berbicara. Meski begitu, setelah berpikir sejenak, ia mulai berkata, ada dua aktor hebat dalam keluarga Su. Skandal keluarga ini seharusnya tidak diketahui publik, tetapi aku harus memberitahumu karena ini melibatkan akar Su Holdings. Setelah diselidiki, terbukti bahwa Su Yihong bukan anak kandung saya. Saya serahkan masalah ini kepada pengacara saya, sedangkan saham yang dimiliki Su Yihong dan proyek terbaru yang menjadi tanggung jawabnya akan ditangguhkan. Para pemegang saham hanya mendapat setengah gambaran. Jika Ketua Su bukan putra Anda, lalu putra siapa dia? Ketua Su, Anda harus mengatakannya agar semua orang bisa mengerti. Su Yihong adalah putra dari kakak laki-laki tertua saya dan bundiknya. Demi kekuasaan, dia menukar putra saya dengan putranya, dan begitulah kita berakhir di sini hari ini. Papa Su menjelaskan. Jadi begitu. Memikirkan bahwa sesuatu seperti ini bisa terjadi. Pertanyaan mereka terjawab, para pemegang saham tampaknya telah memuaskan selera mereka untuk bergosip ketika salah satu di antara mereka berbicara protes, tapi itu bukan versi yang saya dengar. Serentak, semua orang menoleh ke arah orang yang berbicara.